Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ajarlah kami untuk memahami materi hari ini tentang sakramen tobat, sebagai sarana bagi kami untuk memulihkan relasi denganmu. Sadarkanlah kembali relasi kami yang rusak, untuk senantiasa membangun kembali relasi yang baik dengan Engkau sendiri. Bantulah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami semakin Engkau kuatkan, Engkau teguhkan untuk berani melawan kekuatan dosa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para peserta didik, anak-anak yang baik, hari ini pembelajaran kita akan belajar tentang sakramen tobat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sakramen tobat, peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen tobat, sehingga dapat mewujudkan pertobatan dalam hidup sehari-hari. Kita masuk pada pengertian sakramen tobat. Apa itu sakramen tobat? Sakramen tobat dapat disebut juga dengan sakramen rekonsiliasi. Sakramen tobat ini adalah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik, di mana penerima sakramen tobat, penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakuinya dan juga tentunya disesali oleh si pentobat. Selanjutnya, apakah manfaat sakramen tobat itu? Manfaat sakramen tobat adalah memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dan memperoleh kembali rahmat, pembenaran, belas kasih, kerahiman dari Allah sendiri. Jika kita bertanya, mengapa dalam Gereja Katolik ada sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa? Karena melalui sakramen pengakuan ini, sakramen tobat ini, sakramen rekonsiliasi ini, umat Katolik meyakini bahwa Allah memberikan rahmat-Nya dan pengampunannya kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh hati mau datang dengan ikhlas hati, dengan keterbukaan hati, mau datang bertobat, menyesali akan dosa-dosanya, terbuka akan kerahiman Allah pada dirinya. Dan tujuan yang utama sakramen tobat ini, sakramen pengakuan ini, adalah membebaskan jiwa-jiwa dari beban dosa dan mendekatkan
umat kepada Allah, mendekatkan kembali, membangun kembali, menumbuhkan kembali relasi dengan Allah sendiri. Dan tentunya kita bertanya-tanya, berapa kali kita menerima sakramen tobat dalam setahun atau dalam kehidupan kita? Sakramen tobat dapat diterima bisa lebih dari 1, 2, atau 3 kali. Karena setiap umat yang telah mencapai usia yang dianggap mampu untuk membuat pertimbangan dan bertanggung jawab atas tindakannya, perbuatannya, kelakuannya, diwajibkan untuk dengan setia, dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan dirinya, mengakukan atau mengakui dosa-dosa yang dia lakukan, baik secara tidak sadar maupun secara sadar melalui pikiran, tindakan, dan perbuatannya. Datang ke gereja, bertemu dengan imam di gereja, meminta sakramen rekonsiliasi, meminta sakramen pengakuan, meminta sakramen pengampunan dosa atau pertobatan untuk dirinya. Jadi, menerima sakramen tobat itu minimal dalam aturan gereja 1 kali dalam setahun. Nah, bagaimanakah tata cara menerima sakramen tobat? Adapun tata cara untuk menerima sakramen tobat adalah pertama-tama mengikuti ibadah tobat, ibadah rekonsiliasi. Setelah imam ada di situ, masuklah ke kamar yang telah disiapkan, yaitu kamar pengakuan. Kemudian berlututlah, lalu menerima berkat pengantar dari imam, membukanya dengan tanda salib sebagai tanda pertobatan dirinya. Nah, para siswa, anak-anak yang baik dan berkarakter, coba sekarang perhatikan gambar ini. Perhatikan imam yang sedang duduk, sedang berdoa, dan mendengarkan seorang anak yang datang mengakui akan dosa-dosanya. Ini yang dimaksud dengan penuh kesadaran, dengan penuh keterbukaan, datang kepada imam di kamar pengakuan. Indah, sungguh indah. Dengan keikhlasan hatinya, dia mau datang, membuka dirinya, membuka hatinya atas segala perbuatan-perbuatan, kedosaan-kedosaannya yang dia lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Di sini juga imam yang mewakili Kristus mendengarkan dosa-dosamu. Sebuah tata cara yang sangat baik diberikan oleh gereja kepada kita. Kita datang di kamar pengakuan, kita berlutut, kita membuka tanda pertobatan kita dengan tanda salib, dan kita mengucapkan, Bapa, berkatilah saya, sebab saya orang yang berdosa. Saya
ingin mengakui dosa-dosa saya. Pengakuan saya yang terakhir, dia menyadari pengakuannya setahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau kapan dia mengakui, kapan ia terakhir mengaku dosa, lalu dia punya dosa-dosa dia ungkapkan kepada imam itu yang mewakili Kristus yang mendengarkan terhadap Tuhan, terhadap keluargamu, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, terhadap masyarakat yang ada di sekitarmu. Sebagai seorang siswa, berarti terhadap teman-temanmu di sekolah, terhadap guru-gurumu, lalu kepada lingkungan alam, terhadap tanaman, terhadap binatang-binatang. Setelah mengakuinya dengan penuh penyesalan, saya menyesal atas dosa-dosa saya itu, dan memohon pengampunan serta penitensi yang berguna bagi saya. Nah, imam itu akan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi si peniten atau si pengaku dosa. Disusul dengan sebuah absolusi, yaitu doa-doa yang akan dibawakan di luar kamar pengakuan. Dan terakhir adalah menutupnya dengan doa tobat dan tanda salib. Setelah itu keluar lagi dari kamar pengakuan. Semoga materi sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan ini dapat kalian pahami dan dapat berguna untuk kehidupan kalian, terutama bagi siswa yang beragama Katolik, dapat memahami sakramen tobat, dapat tahu manfaatnya, dapat tahu konsekuensinya, dan tahu untuk tata caranya. Dan terpenting adalah mau mengakui dosa-dosanya. Demikian untuk materi kita saat ini. Marilah kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.